Hadratul Mutaharumin rahimakumullah, masuk kita pada sesi berikutnya, yaitu tausiah atau kalimah minal ulama dari ulama Bogor kepada Kiai Haji Syekh Ahmad Afif. Tafadhol maskhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak masuk nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para satir, dan para tuan-tuan guru, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberkahi oleh kob batin yang sedang kita alhamdulillah bisa bermuajahah untuk sama-sama menyampaikan dakwah penegak syariah kepada umat, agar umat mau kembali untuk menegakkan khilafah tengah-tengah zaman yang sudah hampir agama Islam ini terpikirkan. Saya teringat kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha wa fasaqu fiha haqqa 'alaiha al-qaul wa dammarnahu tadmira. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan satu bangsa dan negara, amarna mutrafiha, Allah perintahkan kepada orang-orang yang banyak duit, yang hidupnya mewah, untuk mentaati syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Wa fasaqu fiha, malah mereka melakukan kedurhakaan, melawan ketentuan-ketentuan Allah, melawan hukum-hukum Allah, melawan apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqa 'alaihi al-qaul, maka pasti terjadi segala musibah karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padammarnahu tadmira, kemudian Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Para alim ulama, para tuan guru, para sahabat-sahabat kami yang tadi alhamdulillah telah menyampaikan tausiahnya yang begitu menyentuh hati untuk membangunkan jiwa kita untuk penegakan syariah ini, yaitu untuk kita sama-sama mengangkat khilafah ala minhajin nubuwah. Ada 4 hal masa depan dunia pasca wabah menuju tegaknya syariat Islam ini. Pertama adalah i'tisam billah. Kita bersatu dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersama. Bagaimana kita umat Islam yang alhamdulillah sekarang telah diperkasai oleh kita dengan cara-cara yang demikian. Kita selalu bersilaturahmi, kita selalu berta'aruf. Mari kita wujudkan. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan tadi oleh guru kita, sayati ala zaman yafiruna an-nas minal ulama. Yang kita sangat ngeri kalau sudah ulama-ulama ditinggal. Karena apa mereka tinggal? Karena mereka mau menggunakan ajaran-ajaran yang di luar Islam. Maka pertama, marilah kita cari jalan. Mari kita berusaha untuk i'tisam billah, untuk bersama-sama bersatu menegakkan hukum Allah. Dan yang kedua yaitu penegakan syariat Islam. Kalau kita bicara tentang syariat Islam,
Yang saya herankan orang Islam sendiri nggak mau dengan syariat Islam. Dia mengucapkan syahadah waktu dia mau kawin. Tapi setelah itu ajaran Islam dia buang. Dengan undang-undang yang tadi baru disebutkan dan haluan ideologi negara. Berapa banyak orang-orang Islam di situ. Tapi haluan undang-undang negara itu yang sekarang akan dimasukkan di DPR agar disetujui, sebenarnya itu akan menghancurkan Islam, akan menghilangkan Islam. Bukan saja Islam yang akan dihilangkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan dibuang. Akan menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang komunis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa kok anggota-anggota DPR yang begitu banyak mau mengurus masalah-masalah demikian? Tidakkah tadi yang disampaikan oleh kiai kita yang dari Banten, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dalam dunia ini dengan tidak membawa iman, dia menjadi orang kafir. Dunia hanya sementara. Ulama-ulama sekarang sedang bermunculan. Apa yang diceritakan oleh Nabi 1500 tahun yang lalu. Hati-hati wahai umatku. Tadi salah seorang kiai mengatakan, ummati, 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 pesan Nabi. Nabi diberi harta yang banyak, tidak mau, diberi istri yang cantik, tidak mau, diberi kedudukan, tidak mau. Tapi ulama-ulama zaman sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Wa na'udzubillah. Dikasih duit, berubah imannya, berubah akidah. Nah oleh karena itu, penegakan syariat Islam ini, mari kita terus perjuangkan. Mari terus kita tegakkan dengan khilafah ini. Satu-satunya jalan harapan saya. Kalau kita para alim ulama, mempunyai masjid, mempunyai majlis taklim dan lain-lain, tolonglah pembicara-pembicara itu orang yang ngerti tentang khilafah. Orang-orang yang ngerti, memahami tentang aturan Allah dan Rasul. Jangan cerita-cerita yang lain. Sekarang sudah ada peraturan lagi, menghilangkan ajaran-ajaran Islam dari sekolah ibtidaiyah dan tsanawiyah. Bagaimana kita ini? Kalau umat-umat ulama-ulama yang warasatul anbiya, yang menegakkan syariat Allah, kita tidak bersatu, kita tidak berjuang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Diri kita ini kita sudah jual sama Allah. Kalau sudah dijual sama Allah, diri kita adalah milik Allah. Kalau diri kita milik Allah, kenapa kita tidak mau berjuang untuk menegakkan syariat dan khilafah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Itu yang kedua. Yang ketiga, para alim ulama, saya hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai ditinggalkan. Yang ma'ruf diadili, yang mungkar dihormati. Ini zamannya. Kemungkaran dibiarkan, yang merusak agama dibiarkan, yang menghancurkan umat Islam memang diatur, diatur. Bagaimana cara Islam ini kita hilang di Republik ini? Sungguh kita umat Islam, hati kita menggetar setiap malam. Dan kalau tidak orang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan harap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manapun ada kemungkaran, di mana ada kemungkaran kita lihat, kita sampaikan bahwa itu mungkar. Tapi Masya Allah, yang kita sayangkan banyak orang-orang Islam mengaku Islam, la yabqa minal Islam illa ismu. Nama Islam, tapi perbuatannya bukan perbuatan Islam. Dan yang keempat, marilah kita tegakkan khilafah ini yang sudah jelas. Amin. Kemana tujuan, arah tujuannya, apa dasar hukumnya, apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya, kita menjadi pewaris daripada Nabi, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi Allah, itu kita perjuangkan semampu kita. Diri kita ini sudah terjual. Ingatkah kita waktu dalam peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala tentara kita mulai agak mundur sedikit, apa dikatakannya? Disampaikan oleh salah seorang sahabat, wahai para sahabat-sahabat Rasul, Rasul masih ada di tengah-tengah kita. Nahnu nuhibbul maut wa antum tuhibbul hayah.
Kita ini datang ke sini untuk mencari mati, karena mati itu sebagai jihad. Surga menanti kita. Tapi engkau menyerang kami untuk mencari kehidupan di alam dunia ini. Kau mati membawa dosa dan kau dimasukkan ke neraka. Penyakit yang paling utama umat Islam di Republik Indonesia ini adalah orang Islam, yaitu orang-orang munafik. Ngaku Islam, salat berjamaah, segala macam dia bawa-bawa nama Islam, tapi dia adalah seorang munafik. Innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Satu kampung Allah lempar orang-orang munafik yang mengaku dirinya Islam dengan orang kafir di neraka jahanam. Oleh karena itu, 4 hal ini mari kita tegakkan. Pertama, a'tusam billah, mari kita bersatu bersama. Dengan cara yang demikian ini, kita masih bisa berhubungan, bisa bertatap muka. Dan yang kedua, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, marilah kita tegakkan syariat Islam. Mulai dari rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita harus berani. Jangan kita takut mati. Jangan kita takut dengan segala macam serangan-serangan kepada kita. Kematian kita ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun ada kemungkaran, kita sampaikan agar dia mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, penegakan khilafah ini adalah sunnah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita berjuang. Insya Allah, Allah bersama kita untuk membela kita dan memberi kemenangan kepada kita. Terima kasih atas pemberian waktu ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.